Keamanan komputer. Pertemuan 7. Cipher Block atau Block Cipher terdiri dari dua, Electronic Codebook dan Cipher Block Chaining, oleh Rama Adistya Eskom. Cipher Block atau Block Cipher beroperasi pada plaintext ciphertext dalam bentuk blok bit. Rangkaian bit dibagi menjadi blok-blok dengan ukuran tertentu. Dienkripsi atau dekripsi blok per blok. Rangkaian bit-bit plaintext dibagi menjadi blok-blok bit dengan panjang sama, biasanya 64 bit atau lebih. Kemudian setiap blok dienkripsi dengan bit-bit kunci yang panjangnya sama dengan panjang bit dalam blok plaintext. Algoritma Cipher Block menggabungkan beberapa teknik kriptografi klasik dalam proses enkripsi sehingga dapat menjadi super enkripsi. Substitusi menggantikan satu atau sekumpulan bit pada blok plaintext tanpa merubah urutannya. Transposisi atau permutasi memindahkan atau menggeser posisi bit pada blok plaintext berdasarkan aturan tertentu. Ekspansi memperbanyak jumlah bit pada blok plaintext berdasar atau tertentu. Misal 32 bit menjadi 48 bit. Kompresi kebalikan dari ekspansi, jumlah bit pada blok plaintext dimanfaatkan berdasarkan aturan tertentu. Confusion menyembunyikan hubungan apapun antara plaintext, ciphertext atau kunci. Diffusion menyebarkan pengaruh satu bit plaintext atau kunci ke sebanyak mungkin ciphertext sehingga perubahan pada ciphertext tidak dapat diprediksi. Untuk mendapatkan keamanan tinggi, prinsip confusion dan diffusion diulang berkali-kali pada tiap-tiap blok enkripsi dengan kombinasi yang berbeda. Terdapat 4 mode operasi yang lazim, yaitu Electronic Codebook, Cipher Block Chaining, Cipher Feedback, Output Feedback, Electronic Codebook. 1. Electronic Codebook. Pada mode ini, setiap blok plaintext dienkripsi secara individual dan independen menjadi blok ciphertext. Istilah codebook dalam ECB muncul dari fakta bahwa blok plaintext yang sama selalu menjadi blok ciphertext yang sama, maka dimungkinkan membuat buku kode plaintext dan ciphertext yang berkoresponden. Namun semakin besar ukuran blok, maka semakin besar pula ukuran kode bukunya. Misal, jika blok berukuran 64 bit, maka buku kode terdiri dari 2 pangkat 64 min 1 buah kode entry, yang berarti terlalu besar untuk disimpan. Catatlah bahwa blok plaintext yang sama selalu dienkripsi menjadi blok ciphertext yang sama atau identik. Pada contoh di atas, blok 1010 muncul 2 kali, selalu dienkripsi menjadi 0010. Contoh yang lebih mudah, misalkan terdapat pesan kutu buku di lemariku, dibagi menjadi blok-blok terdiri dari 2 huruf dengan menghilangkan semua spasi. Karena tiap blok plaintext dienkripsi secara independen, maka tidak perlu dienkripsi file secara linear. Kode ECB cocok untuk mengenkripsi arsip yang diakses secara acak, misalkan arsip basis data. Jika basis data dienkripsi menggunakan ECB, maka sembarang rekod dapat dienkripsi atau dienkripsi secara independen acak dari rekod lainnya. Jika salah satu atau lebih bit pada blok ciphertext mengalami kesalahan, maka kesalahan ini hanya mempengaruhi ciphertext yang bersangkutan pada waktu dienkripsi. Blok ciphertext lainnya bila didekripsi tidak pengaruh oleh kesalahan bit ciphertext tersebut. Kelemahan ECB karena bagian plaintext sering berulang, contoh dari hanya itu dan ini, sehingga terdapat blok plaintext yang sama, maka hasil enkripsi menghasilkan blok ciphertext yang sama. Untuk mengurangi kelemahan ini, gunakanlah blok yang besar, misal 64 bit atau lebih, sehingga mampu menghilangkan kemungkinan blok yang identik. Kedua kelemahan di atas dapat diatasi dengan mengatur enkripsi tiap blok individual bergantung pada semua blok-blok sebelumnya. Dengan cara ini, blok plaintext yang identik akan menghasilkan blok ciphertext yang berbeda, sehingga manipulasi ciphertext mungkin menghasilkan pesan hasil deskripsi yang tidak bermakna. Yang kedua, Cipher Block Chaining atau CBC. Mode ini menerapkan mekanisme umpan balik feedback pada sebuah blok, di mana hasil enkripsi blok sebelumnya difeedbackkan ke dalam enkripsi blok berikutnya. Dengan CBC, setiap blok ciphertext tergantung pada seluruh blok plaintext sebelumnya. Untuk deskripsi blok ciphertext yang akan diproses dimasukkan dalam fungsi deskripsi, kemudian mengsorkan hasil dengan blok ciphertext sebelumnya. Hal ini disebut dengan umpan maju atau feed forward pada akhir proses enkripsi. Seperti
contoh ini. Pada enskripsi blok pertama, ciphertext sama dengan IV internalization vector, yang IV digunakan untuk menggantikan blok ciphertext sebelumnya. IV dapat diberikan oleh pengguna atau secara otomatis acak oleh program. Pada deskripsi blok plaintext pertama diperoleh dengan cara mengsortkan IV dengan hasil deskripsi terdapat blok ciphertext pertama. IV tidak perlu rahasia, seperti pada gambar berikut ini contohnya. Dapat diperhatikan bahwa enskripsi terdapat blok I adalah fungsi dari semua plaintext dari blok O sampai blok I-1, sehingga blok plaintext yang sama menghasilkan blok ciphertext yang berbeda hanya jika blok plaintext sebelumnya berbeda. Jika blok plaintext sebelumnya ada yang sama, maka ada kemungkinan ciphertext yang sama. Untuk mencegah hal ini, maka digunakan IV yang merupakan data acak sebagai blok pertama. IV tidak mempunyai makna, hanya digunakan untuk membuat tiap blok ciphertext jadi unik. Contoh kasusnya seperti yang ada di sini. Tahap 2C, geser hasil tahap 1B ke kiri 1 bit sehingga menjadi 0111 sama dengan C2, dan seterusnya sehingga plaintext A23 A9 menjadi ciphertext 27FBF dengan mode CBC. Dapat dilihat bahwa ternyata dengan metode CBC, plaintext A dapat menghasilkan ciphertext 2 atau B penerapan prinsip diffusion. Keuntungan mode CBC, karena blok-blok plaintext yang sama tidak menghasilkan blok-blok ciphertext yang sama, maka cryptanalysis menjadi lebih rumit. Inilah alasan utama digunakan mode CBC. Tahap kedua, geser hasil tahap 1B ke kiri 1 bit sehingga menjadi 011 ciphertext 2, dan seterusnya sehingga plaintext jadi A23 A9. Keuntungan mode CBC, karena blok-blok plaintext yang tidak menghasilkan blok-blok ciphertext yang sama, maka cryptanalysis menjadi sulit. Inilah alasan dari CBC. 2. Pengirim pesan harus menstrukturkan plaintext sehingga tahu mana saja ujung pesan sehingga dapat mendeteksi adanya blok tambahan. Pihak laman dapat mengubah satu atau beberapa bit pada satu blok ciphertext sehingga hal ini hanya mempengaruhi blok plaintext hasil deskripsinya dan 1 bit kesalahan pada plaintext berikutnya. Sekian penjelasan cover dari kami. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.